طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ghaflah, yang artinya adalah kelalaian, buah karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahfi Al-Qahtani. Dan kitab beliau yang terkenal adalah Hisnul Muslim. Dan ini dipakai oleh seluruh kalangan di muka bumi Allah. Baiklah kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kemarin minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa pengertian secara bahasa mengenai al-ghaflah. Disimpulkan bahwa al-ghaflah yang namanya lalai adalah taraktahu ghafalan. Engkau meninggalkannya karena engkau lalai. Wa anta lahu dzakiran. Tapi sebenarnya kamu tuh ingat. Jadi yang disebut lalai adalah sesuatu yang kita tahu tapi kita tinggalkan. Sesuatu yang kita ingat tapi kita tinggalkan atau pura-pura lupa. Makanya tidak ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan wala takun minan nisyan atau wala takun minan nasin. Enggak ada ayat yang mengatakan demikian. Yang ada ayatnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu bunyi ayatnya. Adapun kalau perkara kelalaian maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takun minal ghafilin. Dan tidak ada bunyi ayat wala takun minan nasin atau minan nisyan. Tidak ada. Atau wala takun minal khati'in, enggak ada. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wala takun minal ghafilin. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Itu secara bahasa dan kita sudah jelaskan kemarin mengenai maksud hadis yang mengatakan manittaba'a as-sayda ghafala. Barang siapa yang mengikuti hewan buruannya pasti dia akan terlalai. Hewan buruan apa saja itu? Terkait dengan harta dunia, terkait dengan pernak-pernik dunia, terkait dengan kehidupan kita di muka bumi Allah ini. Kalau kita memburunya dan kita tidak tidak mengingat Allah di dalamnya, tidak memperdulikan ibadah di dalamnya, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Adapun orang-orang yang memang dia membutuhkan kehidupan dunia, kita memang butuh kehidupan dunia ini. Dan itu dibolehkan. Kata Allah Subhanahu wa taala wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari
kemuliaan kehidupan akhirat di muka bumi Allah ini sebagai bekal kita nantinya. Di dunia ini kita nyari. Untuk kehidupan akhirat nyarinya di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kita enggak boleh melupakan bagian kehidupan kita di muka bumi Allah ini. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walam yashghulhu, seseorang yang membutuhkan kehidupan dunia, membutuhkan hewan buruan, membutuhkan dagangan, membutuhkan hasil dari jualannya dan lain sebagainya, walam yashghulhu an ta'atillah, dan tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu itu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, daripada beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak termasuk yang dikatakan lalai. Itu secara bahasa. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas secara istilah. Wal ghaflatu istilahan. Kelalaian secara istilah. Qila mutaba'atun nafsi ala ma tashtahihi. Yang dikatakan lalai adalah mengikuti keinginan. Yang dikatakan kelalaian adalah mengikuti keinginan. Siapa sih yang tidak punya keinginan di muka bumi Allah ini? Semua menginginkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Nabi, "Lau kana li'abdin wadiyan min dhahabin labtagha salisuhuma." Labtagha salisahuma. Kalau seandainya, kata Nabi SAW sebagaimana hadis Nabi, kalau seandainya seorang hamba Allah memiliki satu lembah yang terbuat dari emas, dua lembah yang terbuat dari emas, maka dia tetap akan mencari lembah yang ketiga yang terbuat dari emas. Siapa di sini yang punya sepeda motor lebih dari satu? Siapa di sini yang punya mobil lebih dari satu? Siapa di sini punya ladang lebih daripada 10 hektar? Butuh, boleh, silahkan. Bukan nggak boleh, silahkan. Siapa yang punya toko lebih daripada 10? Boleh, asal mempekerjakan yang membutuhkan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan, nggak ada salah di dalamnya, selama tidak melalaikan dirinya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang terkait dengan dunia ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang ada dalil yang jelas melarangnya. Baik. Wal ghaflatu istilahan, dan kelalaian secara istilah, qila dikatakan mutaba'atun nafsi ala ma tashtahihi. Yang dikatakan lalai adalah mengikuti yang diinginkan. Mengikuti setiap yang diinginkan. Mengikuti yang dipingini. Pingin ini dibeli, pingin itu dibeli, pingin ini pergi ke sana, pingin ke sana, pergi ke sana, pingin ke situ, pergi ke situ. Semua yang diinginkannya diikutinya. Ini dikatakan lalai secara istilah. Dikatakan lalai secara istilah. Siapa yang mengatakan? Syekh Sa'id bin Ali bin Wahfi Al-Qahtani. Adakah dalil yang mengatakan demikian? Ada. Dan beliau sebutkan dalil-dalil dijelaskan dalam kitab beliau ini. Wa qila ibtalul waqti bil bitalah. Dikatakan disebut lalai secara istilah, ibtalul waqti bil bitalah. Membiarkan waktu kosong, enggak guna apa-apa. Duduk depan rumah termenung, nengok, nggak jelas apa yang dilihat, nggak jelas apa yang ditengok, nggak jelas apa yang dipikirkan, nggak jelas apa yang dikerjakan, duduk aja. Tidak berbicara, tidak membaca buku, tidak membaca Al-Quran, duduk aja. Atau di dalam rumahnya, dia tidak terbaring, dia tidak tidur, tapi menatap matanya ke atas langit-langit rumahnya, tidak membaca zikir, terdiam dia sampai akhirnya dia tertidur. Atau seseorang yang jualan dari pagi hingga sore hari, dia berdagang di tokonya, dia hanya duduk termenung menunggu pembeli datang.
dan dia tidak berzikir, tidak mengingat Allah di dalamnya, tidak membaca Quran di dalamnya, tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang bisa didengarkan via online hari ini begitu banyaknya. Mendengar kajian-kajian online tapi sibuk dengan Facebooknya, sibuk dengan WA-nya dan lain sebagainya. Dan ini termasuk kelalaian. Ibtalul waqti bil bitalah, nganggur. Enggak ada yang dikerjakan bermanfaat hari itu. Membiarkan waktunya kosong begitu saja, tidak ada manfaat yang dikerjakan di dalamnya. Ini sama saja, mau imam dia itu pelajar, imam dia itu pedagang, imam itu dia pengajar, ustadz sekalipun. Begitulah kira-kira. Sama, tidak ada bedanya. Pokoknya kalau ada waktu yang dibiarkan kosong begitu saja, berarti dia termasuk minal ghafilin secara istilah. Makanya enak kalau punya banyak hafalan ya kan Pak? Maksudnya, kalau punya banyak hafalan itu enak. Duduk menghafal. Masya Allah, ini hafalannya At-Takasur sampai An-Nas, kan masalah itu. Ini masalah ini. Gak banyak hafalannya, akhirnya dia bosan. Surat-suratnya itu aja. Menghafal pun tak juga. Nah, ini masalah. Waktu kosong banyak. Kalau tidak bagaimana mengisi waktu kosong? Kalau punya paket data yang besar di HP itu, manfaatkan begitu banyak para ustadz kita yang online setiap hari. Imma itu di WA, grup dan lain sebagainya, atau via japri dengan seseorang ustadz dan sebagainya yang beliau setiap kali mengeser video beliau, atau via Instagram, tinggal klik nama ustadznya keluar tuh. Kalau yang klik nama ustadz kita yang disebut Islam nggak keluar. Masalah. Nah, ini beda. Nggak ada urusannya itu. Begitu banyak beliau-beliau yang berkiprah di dunia maya, yang kita bisa menjadikan waktu itu manfaat, maslahat untuk kita, agar tidak dikatakan orang-orang lalai dari waktu itu. Jangan sampai membiarkan waktu kosong begitu saja, nganggur, nggak ada apa-apa, nggak ada yang dikerjain. Kalau gitu pegang cangkul lah, sambil berzikir la ilaha illallah atau berzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar dan sebagainya. Ketika kita mencangkul ladang kita kemudian kita mengatakan la ilaha illallah, ada orang kemudian mengatakan tahlilan kok di ladang. Daripada tidak ada yang dibacanya, tidak ada zikir yang diucapkannya, waktunya kosong tersia-sia, sambil berzikir mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah 100 kali, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim dan seterusnya. Begitu banyak. Kalau nggak punya paket data, kalau punya paket data silahkan dengarkan kajian-kajian para ustadz yang agar jangan sampai kita masuk dalam kategori lalai. Jadi yang dikatakan lalai adalah mengikuti keinginan, mengikuti hawa nafsu kita, keinginan kita, pengin ini, pengin itu, pengin beli ini, pengin beli itu. Tapi keinginan untuk membeli sesuatu bukan sesuatu yang dilarang selama memang sesuatu yang ingin dibeli adalah maslahat. Ini sudah punya, ingin dibeli lagi. Ini sudah punya, ingin dibeli lagi. Dan kemudian jangan sampai kita masuk kategori yang kedua, yaitu membiarkan waktu kosong, tidak mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang membatangkan maslahat untuk diri kita. Minimal untuk diri kita. Waqila al-ghaflatu 'ani syai', dan dikatakan secara istilah kelalaian seseorang terhadap sesuatu hiya alla yakhturu dzalika bi balih, orang yang tidak memperdulikan keadaannya. Ada orang enggak peduli keadaannya, bajunya kotor dibiarin saja, rumahnya kotor dibiarin saja, sampah bertaburan dibiarkan saja, padahal an-nadhafatu minal iman. Ketika sesuatu kita tidak peduli dengan keadaan kita, tidak peduli dengan rumah kita, tidak peduli dengan diri kita, tidak peduli dengan
Kendaraan kita ini termasuk hal-hal yang melalaikan. Sudah punya kendaraan tidak dirawat, sudah punya kendaraan tidak dicuci, sudah punya kendaraan tidak dibersihkan, maka kita termasuk orang yang melalaikan harta titipan Allah Subhanahu wa taala. Punya rumah tidak dijaga kebersihannya, punya lingkungan tidak dijaga kebersihannya. Apalagi kalau dia diamanahin sebagai seorang kepala lingkungan, kepala dusun. Di dusunnya tidak dipelihara kebersihan. Maka seseorang yang tidak peduli dengan keadaan lingkungannya, maka dia termasuk orang yang dikatakan lalai. Dia nggak peduli, dia biarkan saja keadaannya begitu saja, nggak bisa. Maka ketika seseorang membiarkan keadaannya, tidak peduli dengan keadaannya, tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan masjidnya, maka termasuk dikatakan lalai. Termasuk yang dikatakan lalai. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disebut dengan orang-orang yang lalai. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dayyus. Qila wa man ad-dayyus, kan begitu? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah dia ad-dayyus? Adalah yang membiarkan kemaksiatan yang di dalam rumahnya hadir dan dia tidak peduli dengan kemaksiatan itu. Tidak menghilangkannya, tidak membuangnya, dan tidak menghidupkan kebaikan, tidak menghidupkan ketaatan, tidak menghidupkan kemaslahatan di rumahnya. Membiarkan maksiat, tidak menasihati, tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di rumahnya. Maka orang-orang yang tidak peduli dengan kemaksiatan di rumahnya, orang-orang yang tidak peduli dengan aurat-aurat anaknya, dia termasuk minal ghafilin. Orang-orang yang tidak peduli dengan anaknya, sholat subuh tidak dibangunkan, tapi kalau sekolah dibangunkan, maka minal ghafilin. Betapa banyak orang tua yang hari ini membangunkan anaknya pagi ketika jam waktu sekolah tiba, tapi begitu waktu sholat subuh nggak dibangunkan. Maka minal ghafilin. Di mana letak keutamaannya membangunkan anak untuk sekolah daripada membangunkan anak untuk sholat subuh? Ini sampai anaknya menangis, dia rela kalau anaknya nggak sekolah. Tapi kalau anaknya nangis karena nggak sholat, dibiarin. Nanti nangis dia, udah biarkan aja lah. Termasuk perkara-perkara yang melalaikan di dalam rumah kita. Sebab memang harus diajarkan, dibangunkan, dan lain sebagainya. Wa qila ghibatu syai'an balil insani wa adami tadhkirihi lah. Dan dikatakan yang disebut dengan lalai adalah menghilangkan sesuatu dari keadaan manusia dan gak peduli dengannya. Jadi sesuatu itu dihilangkan dan dia gak peduli dengannya, gak diingat-ingatnya lagi. Udah dibuang, biarkanlah sana. Udah ditaruhnya yang namanya Al-Quran di lemari, udah dikuncinya, udah biarinlah di situ, nggak usah dibuka-buka lagi. Nanti tunggu Lebaran, tunggu Ramadan. Ada sepeda motornya, tidak terawat, dibiarkan saja. Kalau begitu perbaiki sedikit, kasih tetangga sebelah kalau yang nggak punya sepeda motor. Maka ini termasuk perkara yang melalaikan dari harta dunia. Untuk apa dipelihara? Kalau memang dia nggak peduli dengan harta itu, kalau memang dia tidak peduli dengan sesuatu itu, dilupakannya, dihilangkannya, dibuang begitu saja, untuk apa dihadirkan? Anak dilahirkan tapi nggak diperdulikan, dibiarkan saja, main-main sana. Sholat dibiarin nggak sholat, sholat main-main di masjid dibiarin aja. Tanggung jawab orang tua. Nggak belajar dibiarkan saja, nggak membaca Al-Quran dibiarkan saja. Lalu anak akan dekat kemana? Dekat dengan lato-lato daripada dengan Al-Quran, dekat dengan HP daripada dengan Al-Quran. Ini termasuk perkara yang membuat melalaikan di dalam rumah. Ketika seseorang menghilangkan sesuatu tapi dia tidak memperdulikannya, sudah dihadirkan tidak diperdulikan, bahkan dilupakan. Pura-pura nggak ingat, ini masalah. Pura-pura nggak ingat dengan tanggung jawab dia.
Maka ini termasuk perkara yang dikatakan lalai secara istilah. Maka kalau itu ada di dalam rumah tangga kita, hadir di dalam rumah kita, hadir di masjid kita, maka ketika kita mengetahuinya hendaknya dicegah. Man ra'a minkum munkaran, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, kelalaian yang mendatangkan kelalaian termasuk kemungkaran. Yang mendatangkan kelalaian termasuk kemungkaran. Sebab dia akan membuat kita lalai daripada membaca Al-Quran, daripada mengingat Allah, daripada berzikir kepada Allah, daripada salat, daripada yang lainnya. Wa qad ista'mala fi man tarakahu ihmalan wa i'radan kama qala ta'ala. Dan kadang yang namanya lalai itu dilakukan oleh orang-orang yang memang sepele. Gara-gara sepele akhirnya ditinggalkan. Alah, gampang itu. Udah nanti aja lah. Minggu depan masih ada kajian. Akhirnya dilalaikan. Udahlah, tenang aja lah, masih ada waktu. Kata siapa besok masih ada waktu? Kalau udah meninggal, Masya Allah, luar biasa. Orang kadang begitu karena sepele. Ini kata Syekh Sa'id bin Ali bin Wahfi Al-Qahtani. Secara istilah, terkadang yang dikatakan lalai itu adalah orang-orang yang memang dia mengambil sesuatu, melakukan sesuatu karena sepele terhadap sesuatu itu. Sepele. Wa'radon, dan memang berpaling dia. Sengaja dia tinggalkan itu. Bukan gak tahu, dia tahu, tapi sengaja ditinggalkannya. Maka ketika hal yang demikian terjadi, orang yang seperti itulah dikatakan orang yang lalai. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Surat Al-Anbiya ayat pertama. Kalau ingin membaca tafsirnya silahkan dibaca tafsir Al-Misbahul Munir juz kedua halaman 449. Kalau mau dibeli silahkan. Al-Misbahul Munir. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi satu ayat Al-Qur'an yang dicantumkan beliau di sini, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dan mereka berada di dalam kelalaian dan mereka berada dalam keadaan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Wa qad jaa hadzal ma'na fi ayatin katsiratin. Dan makna ini, maksud firman Allah ini banyak ayat yang menceritakan tentangnya. Salah satunya kata beliau, unzur surat Al-Kahfi. Lihatlah surat Al-Kahfi ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turiduna zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Siapa yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini. Siapa mereka yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Wala ta'du 'ainaka 'anhum, wahai Muhammad. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi yang Allah lalaikan, yang Allah palingkan hatinya, Allah lalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjadikan perhiasan dunia di hadapan matanya. Kalau enggak dapat enggak pulang.
Kalau nggak ada hasil nggak pulang. Nah, ini bahaya. Termasuk perkara yang melalaikan. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Serta menuruti keinginannya dan keadaannya sesudah melewati batas. Siapa mereka yang lalai, yang menjadikan perhiasan dunia di hadapan mata mereka? Siapa mereka yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala? Yang menuruti keinginannya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia hubbus syahawat. Mereka memiliki syahwat hawa nafsu. Minan nisa, dari wanita. Ketika berbicara hal yang demikian, maka disyariatkan dalam agama kita, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menikah, supaya menekan hawa nafsu dan seterusnya. Ketika melihat yang disukainya selain istrinya, maka kembali kepada istrinya, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada, kalau jauh, maka video call. Kalau nggak bisa, telepon. Kalau nggak bisa juga, tundukkan pandangan mata. Berbanyak istighfar dan lain sebagainya. Wal banin, dan tidak ada manusia yang tidak cinta dengan, tidak dijadikan pandangannya enak melihat anak-anak. Lihat anak kecil, lihat anak bayi, senang semua manusia, nggak ada. Tapi begitu anaknya lahir, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, subuh kesiangan dan lain sebagainya. Dengan alasan tadi malam jaga lembur, jaga anak dan seterusnya. Kajian tak pernah datang dengan alasan masih punya bayi baru lahir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana amruhu furta, dan keadaannya sudah melewati batas. Boleh segala sesuatu itu boleh, akan tetapi selama tidak berlebihan, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam bab asyaratu asbabil insari sadri, 10 sebab yang mendatangkan kelapangan dada. Salah satunya adalah menjauhi perkara fudulil umur, perkara-perkara yang berlebihan dijauhi. Termasuk perkara-perkara yang membuat dada kita lapang. Kalau sudah enak naik Scoopy, sudahlah naik Scoopy aja. Kalau sudah enak naik Sprite Helmin, sudahlah naik Sprite Helmin aja. Kalau sudah enak naik SMS, lah syukuri aja, naik SMS aja. Kalau sudah naik Beat, syukuri aja lah, naik Beat aja. Sudah naik Vario, syukuri aja, naik Vario aja. Ini enggak, setiap tahun keluar merek terbaru, keluar sepeda motor baru, ganti lagi dia. Keluar sepeda motor yang baru, ganti lagi dia. Koleksi motor baru dia di rumahnya. Boleh, silahkan. Selama memang enggak nganggur di rumah. Harta yang dibelinya tidak nganggur di rumah. Kalau harta itu nganggur di rumah, maka termasuk perkara yang melalaikan. Membiarkan sesuatu yang diambilnya nganggur, nggak terpakai. Maka ini termasuk perkara yang melalaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahsyah Al-Qahtani. Kemudian yang selanjutnya dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Siapa mereka yang disebut lalai oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, dan siapa mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang ternak? Masya Allah, luar biasa. Dan ini pembahasan yang luar biasa bermanfaat insyaallah untuk kita, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai.
harta yang sudah kita miliki jangan sampai tidak ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, kasihkan orang. Baju kalau udah banyak, udahlah kasihkan orang aja lah. Daripada nggak dipakai-pakai, kasihin orang aja. Sendal punya 4, yang dipakainya 1-nya. Kasihkan yang nggak punya sendal. Daripada termasuk orang yang lalai. Dan seterusnya. Punya jam lebih dari 1, tiap hari ganti-ganti. Tengok tetangganya punya jam nggak, kasihlah 1. Daripada terlalaikan dengan harta simpanan. Yang artinya walaqad dzara'na, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Katsiran minal jinni wal ins. Banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa rumahnya? Ada apa kok mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Sudah dengar ayat Allah tapi tidak dipahami dengan hatinya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain. Wahai nabi, apakah perintah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kepada kita umatnya yang mendengarkan ayat ini, maka kita termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada istri-istrimu dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mukminin, dan anak-anak mereka termasuk di dalamnya. Adakah di dalamnya tersebut makna balik? Tidak ada tersirat di dalam ayat tersebut makna balik. Yang diperintahkan. Ini disuruh belum? Kan masih kecil. Disuruh belum? Datang ayatnya, orang masih kecil. Datang ayatnya, masih kecil. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar kepada mereka. Karena kan nyuruh salat itu tak mudah. Masih kecil loh, biarin aja, kenapa sih tidur? Ya kan belum salat. Iya kan masih kecil. Iya. Orang disuruh kok alasannya masih kecil. Al-asru fil amli lil wujub. Jalankan dulu perintahnya, nanti dulu alasannya. Sebab ketika perintah tidak pernah dikerjakan, maka akan menjadi sebuah kelalaian. Demikian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hati tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya telinga tidak bergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti hewan binatang ternak, dan mereka adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang lalai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.